Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya. Bagaimana suara Bapak? Kedengaran jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, baik. Jaringan di tempat kalian juga menunjang ya untuk pembelajaran hari ini. Iya, Pak. Oke, berarti kita akan mulai saja pembelajaran hari ini. Dan sekali lagi diucapkan selamat pagi untuk kalian semua. Ya, selamat bergabung kembali di kelas virtual kali ini untuk mata pelajaran fisika. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Sangat Kabar baik, Pak. Ya, luar biasa ya. Walaupun di tengah pandemi saat ini, Bapak harap kalian tetap berada dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Oke, sebelum kita memulaikan pembelajaran di hari ini, alangkah baiknya kita akan membuka pembelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan satu orang memimpin doa untuk membuka kegiatan pembelajaran di hari ini. Silakan Kevin memimpin doa membuka kegiatan pembelajaran di hari ini. Baik teman-teman, sebelum memulaikan kegiatan kita pada saat ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Kevin telah membuka kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa. Anak-anak sekalian, Bapak lihat hari ini kehadiran kalian tidak 100% ya. Apa yang hadir ini sudah mengisi absensi pada link presensi yang sudah Bapak bagikan lewat grup ya. Oke, jika belum, Bapak harap kalian segera mengisinya ya. Silakan mengisi link presensi lewat grup WA yang Bapak sudah bagikan. Nanti setelah link tersebut dibuka, kalian akan langsung terhubung dengan Google Form. Di sana ada link absensi yang sudah Bapak siapkan dan Bapak harap kalian mengisinya sebagai absen kehadiran kalian. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bapak mau merefleksi kembali, mereview kembali pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Ya, apa kalian masih ingat tentang pertemuan sebelumnya? Materi yang kita bahas itu tentang apa? Materi getaran, Pak. Iya, baik sekali. Materi getaran yang artinya gerak bolak-balik melalui titik kesetimbangan. Ya, Bapak sangat bersyukur ternyata kalian masih mengingat ya materi pelajaran yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ya, baik. Saat ini kita akan langsung masuk saja pada kegiatan pembelajaran. Anak-anak sekalian, sebagai penduduk yang menghuni daerah kepulauan, tentu saja kita tidak asing dengan yang namanya laut, betul? Iya, Pak. Ya. Daerah kita, daerah kepulauan ini sangat identik dengan pesisir pantai. Ya, saat ini Bapak akan mencoba bertanya kepada kalian, siapakah di antara anak-anak sekalian yang orang tuanya itu seorang nelayan? Saya, Pak. Ya, Ferianto, Yansen, Rival juga ya. Memang sebagian besar orang tua kita yang tinggal di Pulau Biaro ini mata pencahariannya adalah seorang nelayan. Bahkan mungkin di antara anak-anak sekalian sebagai anak dari seorang nelayan juga sering tentu saja ikut orang tua, ikut ayah kita untuk pergi melaut. Nah, terkait peristiwa atau terkait keadaan kita ketika kita sedang melaut, saat ini Bapak akan menunjukkan sebuah video. Bapak harap kalian memperhatikan dengan seksama video yang akan Bapak tayangkan ini. Nah, video yang akan Bapak tayangkan ini akan berkaitan erat dengan kegiatan pembelajaran atau materi yang akan kita bahas di hari ini. Kelihatan ya videonya? Iya, Pak. Kelihatan. Ya, Pak. Pak. Ya, baik. Bapak akan lanjutkan untuk memutar video ini.
Ya, baik anak-anak, kalian telah menyaksikan video yang Bapak tayangkan. Ada yang pernah mengalami peristiwa seperti di video tersebut ketika bepergian keluar dari daerah kita dari Pulau Biaro ini? Pernah Pak. Ya, Junedi pernah. Yansen? Iya, Pak. Ya, jadi sebagian besar kita pernah mengalami ya saat kita naik kapal penyeberangan seperti itu dan kita menghadapi cuaca yang tidak bersahabat, kemudian ombak laut yang sangat besar sehingga kapal yang kita tumpangi itu gerakannya seperti pada video yang Bapak tayangkan tadi. Nah, sekarang terkait video yang Bapak tayangkan tadi, apa yang menyebabkan kapal tersebut gerakannya itu naik turun seperti itu? Ya, silakan Messi mau menjawab. Baik, Pak. Gerakannya naik turun dan terombang-ambing oleh gelombang laut. Ya, Messi menjawab gerakannya naik turun terombang-ambing disebabkan oleh gelombang laut. Nah, anak-anak, materi yang akan kita pelajari pada hari ini itu berkaitan erat dengan video yang Bapak tayangkan tadi dan jawaban yang Messi sudah sampaikan tadi, yaitu gerakan kapal yang terombang-ambing naik turun yang disebabkan oleh gelombang laut. Hari ini materi yang akan kita pelajari hari ini adalah gelombang. Ya, jadi hari ini kita akan membahas tentang gelombang. Sebelum kita lebih jauh membahas materi tentang gelombang, Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama di hari ini. Ya. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai bersama pada hari ini ada 5. Yang pertama, menyebutkan contoh-contoh gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengelompokkan jenis-jenis gelombang. Yang ketiga, menentukan besaran-besaran pada gelombang. Yang keempat, menganalisis penggunaan konsep gelombang dalam teknologi dan permasalahan kontekstual. Ya. Yang terakhir di situ ada, Bapak juga tambahkan, melakukan demonstrasi untuk mengetahui pengaruh frekuensi dan amplitudo terhadap gelombang. Iya, itu merupakan tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama di hari ini. Dan Bapak harap setelah pembelajaran hari ini, kalian semua akan mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Nah, saat ini Bapak akan menayangkan sebuah video kembali sebagai stimulus bagi anak-anak sekalian. Setelah melihat tayangan video ini, Bapak harap kalian akan menemukan atau dapat mengidentifikasi masalah terkait video tersebut jika dihubungkan dengan materi kita hari ini, yaitu gelombang. Ya, kalian telah menyaksikan video singkat tadi dan silakan jika ada di antara kalian yang mau berkomentar terkait video tadi jika dihubungkan dengan materi kita hari ini, yaitu gelombang. Saya, Pak. Ya, silakan Messi. Gelombang laut yang sangat besar yang menghantam pesisir pantai. Ya, baik. Jika memang gelombang laut yang menghantam pesisir pantai yang sangat besar tadi kita kaitkan dengan materi kita, yaitu gelombang. Bagaimanakah bentuk gelombang tersebut? Saya, Pak. Ya, silakan Kevin. Sesuatu yang terdiri dari puncak dan lembah yang bergerak, Pak. Ya, Kevin mengatakan bentuknya itu terdiri dari puncak dan lembah. Nah, anak-anak,
kalian telah menjawab bahwa gelombang tersebut bergerak menuju ke pesisir pantai dan bentuknya itu memiliki puncak dan lembah. Nah, saat ini kita akan simpan jawaban kalian di mana gelombang itu bergerak menuju ke pesisir pantai, kemudian gelombang itu merupakan sesuatu yang memiliki puncak dan lembah. Sebentar akan kita jawab bersama apakah benar gelombang seperti itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita diskusikan bersama tadi, Bapak akan membagikan LKPD kepada kalian. Seperti biasa, kalian akan berdiskusi menjawab soal-soal yang ada di LKPD tersebut. Kemudian sebentar kita akan kembali ke kelas virtual lagi dan akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Jadi kalian akan berdiskusi dalam grup WA kelompok masing-masing seperti pada pertemuan sebelumnya. Hasil diskusi tersebut akan dipresentasikan sebentar pada kelas virtual selanjutnya setelah diskusi kelompok via WA selesai. Dan Bapak juga ingatkan, dalam LKPD yang Bapak bagikan nanti, soal nomor 3 itu kalian diharuskan untuk melakukan simulasi dengan membuka link yang sudah Bapak cantumkan dalam LKPD tersebut. Jadi di situ ada link khusus untuk membuka simulasi, di mana simulasi tersebut berkaitan erat dengan materi kita yaitu gelombang. Ya, bisa ya dipahami anak-anak sekalian? Bisa, Bisa, Pak. Ya, jadi setelah ini silahkan berdiskusi. Jika ada hal-hal yang tidak dipahami, kalian boleh bertanya dalam diskusi kelompok tersebut karena Bapak juga masuk dalam anggota kelompok masing-masing kelompok. Jadi Bapak juga termasuk dalam anggota kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, baik. Silahkan setelah ini kalian berdiskusi kelompok. Nanti setelah diskusi kelompok, Bapak akan bagikan kembali link untuk masuk ke kelas virtual selanjutnya. Waktu kalian berdiskusi Bapak siapkan 30-35 menit. Setelah 30-35 menit kita akan kembali lagi ke kelas virtual. Ya, silakan semuanya menuju ke kelompok masing-masing berdiskusi menjawab soal pada LKPD yang sudah Bapak bagikan di grup WA masing-masing kelompok.
Baik, selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Ya, kita kembali lagi ke kelas virtual ini. Bapak telah melihat kalian berdiskusi dalam kelompok masing-masing dan telah mencoba untuk menjawab soal-soal pada LKPD yang telah Bapak bagikan. Dan kalian terlihat sangat antusias, bahkan sangat semangat menjawab soal-soal tersebut. Saat ini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian untuk menjawab soal-soal yang ada pada LKPD yang sudah Bapak bagikan. Silahkan untuk soal nomor 1. Ya, sebelum kita menjawab, Bapak akan share screen kembali LKPD yang telah kalian kerjakan. Untuk soal nomor 1, setelah membaca materi pada modul dan buku digital, apa yang dimaksud dengan gelombang? Silakan, siapa yang mau menjawab? Saya, Pak. Ya, Marce, silakan. Gelombang adalah getaran yang merambat. Baik, jawaban nomor 1 kita simpan. Kita lanjut pada jawaban nomor 2. Nomor 2 soalnya, setelah membaca materi dan melihat tayangan di link YouTube yang ada pada LKPD tersebut, silakan kalian menjelaskan macam-macam atau jenis gelombang berdasarkan arah rambatan dan mediumnya. Silakan yang mau menjawab. Saya, Pak. Ya, silakan Mesye. Berdasarkan arah rambat, gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya. Gelombang longitudinal, gelombang yang arah getarannya searah dengan arah rambatannya. Berdasarkan medium, gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium untuk merambat. Gelombang elektromagnetik, gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat. Iya, baik sekali jawaban dari kelompoknya Mesye. Kelompok yang lain ada jawaban yang berbeda mungkin? Kurang lebih sama, Pak. Nah, untuk soal nomor 3, di sini merupakan unjuk kinerja kalian melakukan simulasi pada link chat yang sudah Bapak bagikan. Nah, saat ini kita akan mendengarkan jawaban dari kelompok yang lain terkait soal nomor 3 ini. Silakan, kelompok mana yang mau menjawab? Saya, Pak. Oh iya, silakan Yansen. Jika frekuensinya dinaikkan, maka cepat rambatnya gelombang lebih cepat. Sedangkan frekuensi diturunkan, cepat rambat gelombangnya semakin pelan. Ya, baik. Jika frekuensinya dinaikkan atau dikasih besar, maka cepat rambat gelombangnya meningkat, sedangkan jika frekuensinya dikurangi, cepat rambat gelombangnya berkurang. Seperti itu intinya jawaban dari Yansen. Kita akan buktikan ya, Bapak akan bukakan kembali simulasi PET ini. Dan kita akan saksikan bersama. Apakah jawaban dari Yansen sudah tepat? Kelihatan simulasinya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya. Ini frekuensinya ya. Tadi Yansen menjawab jika frekuensinya diperbesar, maka cepat rambat gelombangnya meningkat. Jika frekuensinya dikurangi, maka cepat rambat gelombangnya berkurang atau lebih kecil. Coba kita tambah frekuensi gelombang ini. Ya, apa yang terjadi? Ternyata gelombangnya bergerak lebih cepat. Lebih cepat. Baik. Ternyata jawaban Yansen mengatakan bahwa cepat rambat gelombangnya meningkat itu tepat ya. Tapi coba jika kita kurangi frekuensinya. Ya, apa yang terjadi? Gelombangnya semakin pelan, Pak. Ya, ternyata cepat rambat gelombangnya juga ikut berkurang dan menjadi lebih pelan. Ya, berdasarkan simulasi ini dapat kita simpulkan bahwa jawaban yang disampaikan oleh kelompoknya Yansen itu juga tepat. Ya. Jadi kalian telah melaksanakan simulasi
menggunakan simulasi PET menjawab soal tentang pengaruh frekuensi terhadap gelombang itu seperti apa, dan ternyata frekuensi itu mempengaruhi kecepatan gelombang. Nah, itu merupakan jawaban-jawaban yang telah kalian sampaikan. Saat ini kita akan simpulkan bersama terkait jawaban-jawaban diskusi kalian dan materi gelombang yang telah kita bahas tadi. Untuk gelombang sendiri, soal tadi dikatakan di situ apa yang dimaksud gelombang dengan gelombang. Jadi gelombang adalah getaran yang merambat. Kemudian gelombang berdasarkan medium perambatan dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Ya, berdasarkan arah rambatannya, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Besaran-besaran pada gelombang dikenal di sini. Ada yang pertama yaitu amplitudo. Apa itu amplitudo? Amplitudo adalah simpangan maksimum gelombang yang memiliki satuan meter. Ya. Selanjutnya, selain amplitudo, ada juga besaran panjang gelombang. Jika ditinjau dari gelombang transversal, panjang gelombang adalah jarak antara dua puncak yang berdekatan atau jarak antara dua lembah yang berdekatan. Jika ditinjau dari gelombang longitudinal, panjang gelombang adalah jarak antara dua rapatan atau dua regangan yang saling berdekatan. Nah, kita sudah membahas tentang materi gelombang, baik itu dari definisi gelombang, jenis-jenis gelombang berdasarkan medium, kemudian jenis gelombang berdasarkan arah rambatan, besaran-besaran pada gelombang, dan yang paling terakhir kita juga telah melakukan simulasi dalam melihat sejauh mana atau seperti apa pengaruh frekuensi terhadap gelombang itu sendiri. Saat ini kita akan mengakhiri kegiatan pembelajaran di hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Bapak minta satu orang untuk menyampaikan refleksi terkait kegiatan pembelajaran di hari ini. Coba silakan Kevin. Kevin silakan menyampaikan refleksi pembelajaran di hari ini. Baik Pak. Refleksi yang pertama, gelombang adalah getaran yang merambat. Dan yang kedua, berdasarkan mediumnya, gelombang terdiri atas gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Dan yang ketiga, berdasarkan arah rambatnya, gelombang terdiri dari gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Ya, baik. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Kevin dan juga kita semua. Ya, jadi Bapak sangat mengapresiasi kegiatan pembelajaran di hari ini. Kalian boleh bergabung bersama Bapak dalam kegiatan pembelajaran, melakukan kegiatan diskusi dengan sangat baik, bahkan telah mempresentasikan hasil diskusi, melakukan praktek simulasi pada simulasi PET dengan walaupun hanya singkat, namun kalian boleh memahami sejauh mana gelombang, bahkan seperti apa gelombang itu sendiri, besaran-besaran pada gelombang dan jenis-jenis gelombang. Bapak harap apa yang kita pelajari hari ini itu boleh bermanfaat bagi kalian dan kedepannya dapat diaplikasikan atau dapat berguna bagi perjalanan kalian ke depan sebagai siswa-siswi yang hendak menggapai cita-cita kalian. Kemudian yang paling terakhir, Bapak juga mengingatkan kepada kalian bahwa sebentar setelah tatap muka ini, kalian akan mengerjakan soal evaluasi khusus materi gelombang. Di sana Bapak siapkan 2 nomor soal, silakan mengerjakan soal itu lewat link Google Form yang sudah Bapak bagikan di grup WA kelompok. Nah, selain evaluasi tadi, Bapak juga menyertakan tugas mandiri kepada kalian. Bapak sudah bagikan dalam grup WA tadi. Itu tugas mandiri kalian kerjakan dan Bapak berikan waktu kurang lebih 6 hari. Jadi tugas mandiri tersebut kalian kerjakan selama 6 hari dan dikumpulkan sehari sebelum pertemuan selanjutnya pada minggu depan. Nah,
Kemudian Bapak juga mengingatkan bahwa pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang gelombang bunyi. Masih ada kaitannya dengan materi hari ini yaitu gelombang. Silakan kalian juga membaca-baca bahan ajar yang sudah Bapak bagikan. Karena pertemuan selanjutnya kita juga akan melakukan diskusi kelompok seperti ini untuk membahas materi gelombang bunyi. Oke, jika sudah tidak ada yang akan kalian tanyakan lagi, Bapak akan akhiri kegiatan pembelajaran di hari ini. Atau ada yang masih mau bertanya terkait pembelajaran hari ini atau tugas-tugas yang sudah Bapak bagikan? Tidak Pak, sudah paham. Baik, jika sudah paham kita akan akhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Karena tadi kegiatan kita dibuka dengan berdoa, maka kegiatan ini akan ditutup juga dengan berdoa. Silakan kembali Kevin memimpin doa untuk menutup kegiatan pembelajaran di hari ini. Baik, sebelum kita menutup kegiatan kita di hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sekali lagi terima kasih kepada kalian semua, terima kasih kepada kita sekalian. Tetap semangat, tetap kompak dalam melaksanakan tugas tanggung jawab kita sebagai peserta didik. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Salam sehat, jaga kesehatan, tetap perhatikan protokol kesehatan. Ya, sampai jumpa anak-anak sekalian. Sampai jumpa Pak.